Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari bab 1 sistem gerak pada tumbuhan dan benda, pada makhluk hidup dan benda, kemudian bab 2-nya tentang pesawat sederhana, maka bab 3 kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kompetensi dasar dari bab 3 ini adalah menjelaskan ketertarikan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Dari kompetensi dasarnya sudah menarik bahwa setelah kita mempelajari tentang struktur jaringan tumbuhan, diharapkan ada suatu keterampilan hidup atau life skill, di mana pengetahuan yang kita dapat dari struktur tumbuhan dapat memberikan inspirasi dalam menciptakan teknologi-teknologi yang membantu kehidupan manusia yang terilhami dari struktur tumbuhan. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Tumbuhan sebagai makhluk hidup berperan sangat penting dalam kehidupan manusia dan hewan. Sebagaimana kita ketahui, tumbuhan adalah produsen di dalam rantai makanan, dan manusia serta hewan adalah sebagai konsumen. Tumbuhan menyediakan oksigen dan juga mengambil karbon dioksida untuk fotosintesisnya. Tumbuhan menghasilkan karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat yang berguna bagi tubuh kita. Karenanya kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita hidup di Indonesia, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga banyak tumbuhan yang dapat hidup di Indonesia. Tumbuhan memiliki fungsi dan jaringan tertentu, sehingga dengan mempelajari fungsi dan jaringannya, dapat terinspirasi untuk membuat produk-produk teknologi. Contohnya, kita ketahui daun yang lebar dan tipis berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Daun tersebut mengilhami manusia sehingga terciptalah instalasi surya, tenaga surya, yang mengolah tenaga surya menjadi energi listrik. Sebelumnya kita ingat kembali pelajaran kelas 7 bahwa dunia tumbuhan atau plantae dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh terbagi lagi, contoh tumbuhan yang berpembuluh adalah tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya adalah tumbuhan lumut dan alga. Tumbuhan berpembuluh terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma dan tumbuhan biji tertutup atau angiosperma. Tumbuhan biji tertutup terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji berkeping 1 dan tumbuhan biji berkeping 2. Selanjutnya, kita tahu bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Kumpulan beberapa jaringan yang berbeda-beda namun membentuk satu kesatuan kerja disebut sebagai organ. Organ pada tumbuhan terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Misalnya berguna untuk penyerapan sari makanan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif pada tumbuhan yang berpembuluh itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Yang selama ini kalian kenal, adanya akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Itu adalah organ vegetatif. Organ generatif atau organ yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara seksual pada tumbuhan biji tertutup terdiri atas bunga, buah, dan biji.
Yang pertama akan kita bahas adalah subbab tentang akar. Terlihat pada gambar sebuah tanaman yang memiliki akar, di mana ujung akarnya menuju ke pusat bumi. Nah, ujung akar yang seperti ini disebut sebagai akar tunggang. Kemudian terlihat ada rambut akar, batang akar, cabang akar, dan leher akar. Bagian akar batang akar apabila dilihat lebih jauh itu terdapat tudung akar, kemudian daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Gambar yang paling kanan nampak jelas bahwa di bagian ujung dari akar terdapat sel-sel yang terus tumbuh atau disebut sebagai jaringan meristem. Kemudian tudung akar ini akan terus mengalami pembelahan sampai ke daerah pembentangan, lalu sampai ke pemanjangan di daerah diferensiasi. Bagian sel epidermis dari akar akan termodifikasi menjadi bulu akar. Ibu jelaskan lebih lanjut bahwa ujung akar ini merupakan titik tumbuh akar. Ujung akar terdiri dari jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri. Ujung akar dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada saat akar menembus tanah. Untuk memudahkan akar menembus tanah, maka tudung akar juga mengandung lendir. Pada akar terdapat rambut-rambut akar yang merupakan perluasan dari sel epidermis akar. Adanya rambut akar akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh di dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan terbentuk rambut-rambut akar yang baru, sedangkan rambut akar yang tua akan hancur dan mati. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk akar. Yang sebelah kanan adalah akar tunggang tidak bercabang, sedangkan yang sebelah kiri adalah akar tunggang yang bercabang. Akar tunggang contohnya dimiliki oleh tanaman. Akar serabut nampak seperti gambar seperti ini. Contohnya adalah akar serabut tanaman stroberi, tanaman seledri, tanaman bit, dan lain sebagainya. Akar gantung, akar yang dimiliki oleh tanaman beringin. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mendapatkan oksigen. Kemudian akar nafas, ini ada pada tanaman bakau, tanaman di tepi. Akar tunjang seperti ini ada pada tanaman. Akar banir, akar yang sangat besar, kita biasa jumpai pada hutan tropis. Apabila kamu pernah pergi ke Museum Botani yang ada di Bogor, di sana banyak sekali tanaman-tanaman dengan akar banir seperti ini. Contohnya adalah pohon merbau atau dengan nama Latin Enstia palembanica, dan tanaman dan tumbuhan kempas dengan nama Latin Compassia malacensis. Akar penghisap, ini contohnya adalah akar pada tanaman sirih. Akar pelekat, ini contohnya ada pada tanaman anggrek. Akar lutut ada pada tanaman bakau. Biasa dijumpai pada muara-muara sungai atau tepi laut. Akar pembelit, akarnya seperti ini, digunakan untuk tumbuhan memanjat, dimiliki oleh tanaman vanili, atau nama latinnya Vanilla planifolia. Ini adalah gambar jaringan akar yang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, perisikel, inti, floem, xilem, dan rambut akar. Kita lihat perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotilnya. Ibu jelaskan dulu satu persatu. Epidermis adalah kulit luar, merupakan lapisan yang
hanya selapis sel tersusun rapat. Dinding sel epidermis itu tipis dan mudah dilalui oleh air. Sel-sel epidermis akan termodifikasi membentuk rambut-rambut akar. Tadi sudah dijelaskan, rambut akar berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan mineral dari tanah sampai ke daun. Korteks atau kulit pertama terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel. Ruang antar selnya berperan sebagai pertukaran gas. Jadi pada akar juga berfungsi sebagai pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi selain pertukaran gas juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Kita lihat di sini pada tanaman akar dikotil dan akar monokotil terdapat perbedaan dalam empulur atau inti. Pada tanaman dikotil, empulurnya itu terlihat jelas, sedangkan pada tanaman dikotil, empulurnya itu tidak terlihat jelas. Pembulur atau medula adalah daerah pusat dari akar. Pada tanaman monokotil, pembuluhnya ditemukan tersebar di seluruh jaringan tanah dan tidak dapat dibedakan. Sedangkan pada tanaman monokotil berkembang dengan baik. Selanjutnya, xilem dan floem. Xilem dan floem adalah suatu rangkaian jaringan pengangkut tersusun dari sel-sel tersusun atas perisikel atau perikambium dan xilem serta floem. Perisikel merupakan lapisan terluar dari silinder pusat yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel. Perisikel berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Endodermis akar, tadi ada epidermis, sekarang endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel yang tebal, di mana bentuk dan susunannya berbeda dengan bentuk dan susunan sel-sel yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, batas korteks dengan endodermis akan terlihat jelas jika dilihat di bawah mikroskop. Endodermis berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang terserap dari air masuk ke dalam silinder pusat. Demikianlah penjelasan Ibu tentang batang. Selanjutnya kita lihat di sini ada tanaman bakau, kacang tanah, lobak, wortel, pandan, dan singkong. Tugas 8 yang perlu kalian lakukan adalah mengisi tabel dengan cara mencari informasi baik di buku maupun di internet. Tuliskan bagaimana bentuk akarnya, apakah meruncing, apakah keluar di atas tanah, ataukah ada warna-warna yang bisa kamu catat dan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian modifikasi akarnya, apakah sebagai cadangan makanan, ataukah sebagai alat perkembangbiakan. Silahkan diisi tabelnya. Kemudian soal nomor 2, tuliskan fungsi akar bagi tumbuhan, sedikitnya 4 fungsi. Dan yang berikutnya, beda fisik antara akar tanaman batang yang ada di dalam, beda fisik antara akar dengan batang yang ada di dalam tanah. Karena kadang kita menjumpai adanya batang yang berada di dalam tanah, dan itu bukan akar, melainkan batang. Apa bedanya secara fisik? Silahkan kalian membaca buku studi pustaka untuk mendapatkan informasi atas pertanyaan tersebut. Demikian pembelajaran kita tentang akar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.